Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang seni budaya. Untuk itu, sebelum lebih lanjut, silahkan perhatikan dulu modul yang Bapak sudah bagikan. Di situ ada modul 1, pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, dalam pertemuan ke-1 ini kita akan membahas bab 1 seni lukis untuk 3 kali pertemuan. Jadi, modul yang Bapak bagikan ini bertujuan dijadikan sebagai acuan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri untuk di rumah peserta didik. Modul ini mencakup garis besar materi pembelajaran SBK khusus kelas 9 dengan mengacu pada buku Seni Budaya kelas 9 semester ganjil kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, peserta didik dapat mengerjakan tugas yang dipandu dengan petunjuk kerja, uji kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang ada pada modul tersebut. Oke. Dalam bab 1 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, menjelaskan pengertian seni lukis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai tema dalam karya seni lukis. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. Yang keempat, mengklasifikasikan berbagai karya seni lukis menurut tema karya seni lukis. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Yang keenam, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Kemudian yang ketujuh, berkarya seni lukis dengan berbagai alat dan media seni lukis. Nah, itulah beberapa tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari bab 1 ini. Oke, mari kita simak materinya. Yang pertama yaitu pengertian seni lukis. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah pernah melakukan aktivitas melukis. Nah, apakah itu seni lukis? Ada yang bilang menggambar, Pak. Ya, betul, itu menggambar. Nah, melukis ini adalah pengembangan dari kegiatan menggambar. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Sudarso, melukis ini adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seni lukis ini sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ini didasarkan pada tema, corak, gaya, bahan dan bentuk karya seni itu. Kemudian kita masuk pada bagian A, yaitu aliran gaya lukisan. Nah, ada beberapa aliran gaya lukisan. Seperti yang kita bicarakan, tentang lukisan ini memiliki ciri khas, tema, dan teknik. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, representatif, kemudian deformatif, dan non-representatif. Nah, kita masuk pada bagian representatif. Di sini ada beberapa bagian juga yang termasuk dalam representatif. Yang pertama, aliran naturalisme. Nah, kita bisa lihat lukisan yang ada di samping, itu lukisan ikan. Nah, aliran ini yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, teksturnya, ataupun warna serta gelap terang dibuat sedetail mungkin. Nah, ada beberapa tokoh dalam yang beraliran naturalisme ini, seperti kalau di Indonesia ada Abdullah, Basuki Abdullah, dan Abdullah Suryobroto. Ada kalau di luar negeri ada
Claude, Rubens, Constable, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Kemudian kita beranjak ke lukisan realisme atau aliran realisme. Nah, ini adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya ini sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran ini ada Wardoyo, Tarmisi, dan Dullah. Nah, ini contohnya seperti yang ada pada samping layar. Ada lukisan realis menampakkan sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau melebih-lebihkan atau mengurangi. Kemudian yang ketiga, ini adalah aliran romantisme. Ini adalah aliran seni yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme ini seperti Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Nah, ini adalah contohnya lukisan romantisme. Kemudian kita masuk pada deformatif. Nah, deformatif ini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasarnya. Nah, aliran seni lukis ini tergolong dalam gaya deformatif, seperti yang pertama ekspresionisme. Nah, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah aliran seni lukis yang penggambarannya merupakan keadaan jiwa perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, salah satu tokoh aliran ini yaitu Vincent van Gogh. Kalau di Indonesia ada yang paling terkenal itu seniman ekspresionis yaitu Affandi. Kemudian aliran selanjutnya yaitu aliran surrealisme. Ini adalah aliran seni lukis kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering dialami dalam mimpi. Nah, pelukis mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa untuk membentuk objek yang baru, menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Jadi dalam aliran surrealisme ini, perupa atau seniman bisa berangan-angan sesuai dengan khayalannya atau mimpinya. Kadang kalau dicontohkan seperti misalnya manusia berkepala ular atau manusia berkepala harimau atau sebaliknya. Nah, kita bisa lihat contoh lukisan realis yang ada di samping seperti itu. Kemudian ada aliran kubisme. Nah, ini adalah aliran seni lukis yang penggambarannya menyerupai bidang persegi, bentuk dasarnya kubus, segitiga, atau tabung dan sebagainya. Aliran ini mempunyai ciri-ciri bentuk yang kaku seperti segi empat, segitiga, tabung, dan komposisi yang unik. Nah, pelukis yang beraliran kubisme ini antara lain Pablo Picasso, kemudian Sri Hadi, Fajar Sidik, dan Mukhtar Kaffi. Kemudian kita lanjut. Di sini ada aliran non representatif. Ya, sesuai dengan namanya, non representatif ini adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena tidak mempresentasikan sesuatu. Nah, bentuk dasar dari gaya ini meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur-unsur, dan prinsip estetik. Gaya lukis non-presentatif ini berupa susunan bentuk, bidang, dan warna yang terbatas dari bentuk alam. Kemudian, gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis-garis apapun. Ada beberapa tokoh dalam aliran ini yang menganut aliran ini seperti Andri Yahya, Fajar Sidik,
Fatmawati, dan Sadali. Kemudian kita masuk pada bagian B. Nah, ini ada tema seni lukis. Jadi ketika kita melukis, kita bisa mengambil tema-tema yang terkait dengan apa yang akan kita lukis. Di sini ada 6 tema yang bisa kita angkat dalam lukisan. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, dan hubungan antara manusia dengan alam khayal. Kemudian pada bagian C, alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Ya, tentunya mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah menggunakan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam melukis. Di sini ada pensil arang, pensil, pastel, krayon, pulpen, tinta, cat minyak atau cat pewarna, kuas, pisau palet, dan palet. Nah, itu adalah beberapa alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam berkarya seni lukis. Kemudian di sini bagian D, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahannya. Yang pertama, mosaik. Nah, ini juga pernah dilakukan praktiknya mungkin pada saat SD atau di kelas 7, kelas 8. Jadi ini adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek tertentu. Kemudian lukisan kaca. Nah, ini dikembangkan pada zaman gotik di era Eropa sebagian di arsitektur. Kemudian lukisan cat minyak. Nah, ini sudah dipraktikkan barangkali anak sekalian. Kemudian lukisan cat air. Kemudian yang kelima, lukisan akrilik dan lukisan batik. Kemudian kita lanjut pada bagian E, teknik berkarya seni lukis. Ya, jadi di sini ketika kita ingin berkarya, maka perlu kita tahu teknik apa atau bagaimana teknik yang diperlukan dalam berkarya seni lukis. Jadi yang pertama yaitu memunculkan gagasan. Jadi ketika kita ingin melukis, pertama-tama kita harus menentukan gagasan dulu, apakah itu melalui mimpi, melalui objek-objek yang ada di sekitar kita, ataukah gagasan muncul dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Ketika gagasan sudah muncul, maka kita langsung mengambil alat dan bahan untuk kemudian dibuat sketsanya dulu. Kemudian yang ketiga, menentukan media berkarya. Nah, di sini ada media. Apakah kita ingin melukis menggunakan cat minyak, apakah kita ingin melukis menggunakan cat air atau pensil warna. Kemudian yang keempat, menentukan teknik. Nah, teknik ini ditentukan setelah kita memilih bahan dan alatnya. Karena beda bahan, beda teknik. Misalnya kita menggunakan cat air, jadi yang kita gunakan adalah teknik akuarel atau teknik plakat. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pensil warna, berarti kita menggunakan teknik arsir. Kemudian yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Jadi setelah kita sketsa, kemudian kita menentukan tekniknya, dan kita mewarnai lukisan dan membuat finishing lukisan sehingga terlihat lebih menarik dan lebih hidup. Nah, itulah tadi materi-materi tentang seni lukis di bab 1 ini. Saran saya, silakan dibaca kembali, kemudian dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Boleh menggunakan voice note atau chat. Ya, kemudian setelah itu kerjakan uji kompetensi 1, uji kompetensi pengetahuan 1. Ini pada pertemuan 1 ya. Kemudian setelah itu silakan ditulis di buku catatan. Ingat, buku catatan dibungkus dulu dengan rapi sesuai dengan petunjuk yang ada di modul. Untuk pertemuan kedua dengan materi yang sama, silahkan mengulangi atau meresum dengan materi bab 1
Kemudian kerjakan uji kompetensi pengetahuan 2 di buku latihan sesuai dengan petunjuk yang ada di modul. Nah, di modul itu ada contoh uji kompetensi pengetahuan 2, silahkan disesuaikan dan jangan ambil dari contoh lagi, bikin yang baru atau gambar yang baru. Kemudian setelah uji kompetensi 1 dan 2 selesai, maka silahkan kumpul tugasnya di sekolah dengan catatan tetap memakai masker, mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Oke, sekian untuk materi kita, pertemuan kita 3 kali. Untuk pertemuan 3 silahkan kerjakan di buku gambar, karena ini adalah kegiatan aktivitas praktik. Silahkan ikuti petunjuk modul dan akan dikumpul pada pertemuan ketiga. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi di grup WhatsApp. Untuk 3 minggu ke depan ini menjadi pertemuan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.